Siapa yang iman pada Allah, pasti dia akan sholat tepat pada waktunya. Ya kan? Jadi berhubungan juga lah. Itu bagian dari iman kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya muflih. Warawal Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu wa fi riwayatin ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala as-salatu li waqtiha qala qultu thumma ayyun qala birrul walidaini qala qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillahi fama taraktu astaziduhu illa ir'a'an alaihi. Hadis berikutnya datangnya dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, yang dimana beliau langsung bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayyul amali afdal. Jadi tadi iman, jihad, dan haji. Pertanyaan yang dikemukakan, disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, maka jawabannya berbeda, yaitu yang dicintai atau yang afdol atau dicintai oleh Allah, ranking pertamanya adalah as-sholatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ya, dengan hadis yang pertama, ranking pertamanya iman ya, iman. Ini sholat, berkorelasi enggak? Berkorelasi lah. Siapa yang iman pada Allah, pasti dia akan sholat tepat pada waktunya. Ya kan? Jadi berhubungan juga lah. Itu bagian dari iman kepada Allah. Berikutnya al-jihadu fi sabilillah. Sama ya. Ranking keduanya jihad kan? Di sini kedua juga al-jihadu fi sabilillah. Ranking kedua birrul walidain, ya. Bakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau di hadis pertama jihad, ya berkaitan pula yang tadi ada sahabat kan ya yang ingin izin berangkat perang, tapi oleh Nabi, kamu masih punya orang tua enggak? Ada. Bahkan keduanya ada, bapak ibunya. Gimana bapak ibunya? Udah tua, engkau rawat aja bapak ibumu. Itu juga bagian dari jihad. Nah, kan setara juga. Kemudian kalau yang ketiga di sini disebutkan al jihadu fi sabilillah, ya. Kemudian ya kalau di pertama haji mabrur itu kan itu jihad juga kan. Jadi sebetulnya nilai-nilainya itu tidak berjauhan. Hanya penekanannya saja, yang satu begini, satu begini. Terus qala qultu sumayun. Nah, setelah itu al-jannah bilang, fama taraktu astaziduhu illa ira'an ali abid. Fama taraktu astaziduhu abid. Gimana? Tidak kepada lebih lanjut, cukup dengan apa yang ditanyakan di atas. Sebenarnya maksudnya memastikan kondisi nabur. Ya. Ailam azid fi su'ali an baqiyatil amal. Cukup 3 aja gitu ya. Sahabat Ibnu Mas'ud tidak nawar lagi. Terusnya apa lagi? Wah, itu nanti apa namanya itu? Ya kasratu apa? Ngetes soal ya. Ini gimana sih ini ya udah dijawab. Jadi kalau minta itu jangan lebih dari 3, kira-kira begitu ya. Etikanya. Pokoknya Ustadz, saya tolong ada muridnya itu, tolong
berikan saya advice, nasihat. Yang pertama apa Ustaz? Nah ini. Kedua apa Ustaz? Ketiga apa? Keempat apa? Kelima? Wah, jangan, ini 3 aja cukup ya, 3 lah. Atau memberikan contoh atau memberikan ini, kita sebagai guru cukup paling banyak 3. Nah, bukan berarti tidak ada setelahnya, ya kan? Setelah itu berarti nggak ada nih yang lain, ya bukan begitu. 3 aja sudah, kalau diamalkan berat, ya kan? 3 saja. Ini juga tadi dibahas bayanul rifqil muta'allim lil mu'allim. Iya. Bayanul rifqil mu'allim. Nah, itu bagian kasih sayang, ya kan? Itu bagian kasih sayang dari seorang guru kepada muridnya. Tadi mana tadi itu? Walam azid itu di mana tadi? Nomor berapa? Ailam azid fi su'ali an bagian amali wa tartibiha fil fadli rifqan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi bayanu rifqil muta'allim bil mu'allim, ya, wa mura'atu masalihihi, memperhatikan kemaslahatannya, wasyafaqah alaihi, ya, tadi kelembutan kasih sayang. Qalahul Imam An-Nawawi fi syarhi Sahih Muslim, itu ya, pendapat dari Imam Nawawi dalam syarah Muslim, ya. Ini apa kita bisa petik dari ini? Memberikan suatu itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau ada rasa penasaran dari sebenarnya, cukuplah 3 saja, ya. Jadi kasih PR juga jangan banyak-banyak, jangan satu soal, 3 aja udah cukup, kan? Tapi jawabannya sebuku gitu, ya. Ya, baik. Nah ini tentang afdalul amal, ya. Ya, silakan. Di sini tadi dikatakan as-sholatu li waqtiha. Waktu sholat itu waktu sholat dibagi 3, awal waktu, wasfullah waktu, wa akhirul waktu. Apakah ini juga sudah termasuk tepat waktu atau hanya diambil dari di awal waktu? Ya. Coba kita konsultasikan ke ahli bahasanya. Kok bukan ala waktiha, kalau li waktiha, coba gimana? Apa perbedaannya ala waktiha dengan li waktiha? Apakah ada kaitan dengan awalul waqt atau wasatul waqt atau akhir? Di waktu sholat di waktu. Apakah contohnya kalau kita sholat di akhir waktu, contohnya sholat zuhur, kita sholatnya di jam 3, apakah kita juga bisa termasuk Li waktu ini afdalu apa namanya, tepat waktu? Coba apa bedanya ala dengan li? Makan dong nih, guru-guru nih banyak sekali makanan ini. Tepat waktu itu di awal atau di akhir? Kalau di Al-Quran redaksinya Agak sholat malam waktunya, ya. Sholat apa Kan on, kalau ala waktiha on time, kalau li apa? kalau memang balik berpikir kalau waktu sholat itu kan dibagi menjadi beberapa. Ada waktu yang dianggap
afdol itu berarti di awal waktu. Tapi nanti kalau sholat isya itu kan ada keterangan lain, Nabi melaksanakannya itu di sepertiga malam, diakhirkan sholat isyanya, sehingga sampai sekarang jamaah An-Nazir itu sholat isyanya itu di jam 2 atau 3 malam gitu. Tapi mereka konsisten. Kalau kita kan sholat di sepertiga malam pasti bagi sholat yang ada 15 itu banyak. Lagi kepepet. Iya. Kemudian ada akhir waktu, jadi sholat di awal waktu itu yang diutamakan, kemudian akhir waktu, bahkan nanti ada disebut dengan waktu qadha. Waktu qadha itu waktu di mana sholat sudah selesai tapi kemudian diwajibkan untuk qadha. Kelihatannya kalau dari konteks ini, sholat tuli waktu, maksudnya sholat pada waktunya, karena ini urutannya maksudnya tetap di atas ya sebelum yang lain, maka masih pada sholat ala waktunya itu. Jadi sholat tapi kemudian waktunya itu kira-kira tepat, waktunya itu tepat. Kalau bisa sholat di awal ya berarti sholat di awal, tapi mungkin juga ada orang yang tidak bisa sholat di awal waktu karena hal lain, tapi paling tidak berarti masih dalam jangkauan waktu prioritas gitu, waktu di mana sholat itu tidak ada masalah. Kalau pasnya ini harus cek dulu ya di syaratnya yang terkait dengan hal ini, karena memang waktu-waktu sholat itu ada beberapa. Ada waktu yang dianggap afdal, waktu yang dianggap wajib, waktu yang dianggap makruh, dan waktu yang dianggap sebagai pokok. Di syarah Fathul Qorib itu ada keterangan-keterangan tentang sholat tadi, mana yang afdal, yang makruh, yang haram, itu kan diterangkan di situ. Ya, karena ini adalah suatu hal yang terbaik, maka secara umum tentunya kita dapat memahaminya as-sholatu ala waktiha atau li waktiha itu ya sholat yang tepat, artinya setelah panggilan nidaul azan itu ya, azan yang dikumandangkan di masjid. Bisa jadi kan azannya, kalau ini azan sendiri kan bisa juga gitu, tapi umpamanya zuhurnya jam 2:30 azan sendiri kan bisa aja gitu kan, ya bukan itu, tapi standarnya adalah azan dari masjid lah, seperti itu ya. Tetapi fikih juga berkembang, seperti di beberapa negara penyelenggaraan sholat Jumat itu bisa 2 waktu ya, bisa 2 waktu. Contoh di Amerika Serikat itu biasa diselenggarakan 2 penyelenggaraan, yaitu yang awal waktu, umpamanya hari ini jam berapa zuhur kita 12.10 gitu ya, itu ada. Nanti yang sesi kedua itu jam 1:30 ada lagi. Mengapa? Mengakomodir umat Islam yang ada di sana agar mereka dapat sholat Jumat, karena kaitannya bekerja. Karena ketika jam 12 itu di tempat kerjanya nggak boleh keluar gitu, harus kerja, kamu nggak boleh. Nah, maka menyiasatinya adalah masjid memberikan peluang, nggak apa-apa, silakan bekerja saja dulu, nanti ada gelombang keduanya. Nah, bisa nggak kita terapkan di sini seperti itu? Nah, kita perusahaannya menyesuaikan waktu di sini. Coba jangan harap kalau ada yang tentang kayak gitu bisa ini ya kan. Nah, di Indonesia berbeda ya kan, tapi di Amerika seperti itu ya. Apa yang saya rasakan, oh begini ya. Jadi kita pokoknya
di Jumat ini kita ambil yang pertama itu. Selesai, nggak jauh nanti datang lagi tuh rombongan berikutnya diadakan lagi seperti itu. Nggak, Hanya Jumat. saja. Jumat saja. Iya, Atau masjidnya terbatas. Jadi bagi 2 gelombang seperti itu. Ya. Ya, iya, kita bagi umum. mereka kadang-kadang di tempat itu kan ini wilayah publik. Iya. Nah, jadi kadang ada aturannya. Nah, ini tidak boleh, ini melanggar aturan publik kita gitu kan. Ya banyak hal. Jadi fikih itu berkembang, ya fikih berkembang sesuai dengan kondisi di tempat dan keadaannya masing-masing.